Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala asrafil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ibu bapak sekalian serta adik-adik semuanya yang saya hormati, memasuki hari yang kedua kita sholat tarawih sudah kita selesaikan, tinggal witirnya. Kita mensyukuri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sampai hari ini kita diberi sehat walafiat, bisa menikmati apa yang dituntunkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 45 itu Allah mendika, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atun fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila kalian semuanya menghadapi fi'ah itu tantangan, fi'ah itu kelompok, sekelompok tantangan di dalam Ramadan, termasuk fi'ah, yaitu kelompok tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Di antaranya sholat 5 kali, ini satu bagian. Yang kemudian yang kedua, kita membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Kemudian ada tarawih, kemudian ada pengendalian hawa nafsu dari semua yang kita lakukan. Hawa nafsu yang dimaksudkan di sini adalah pertentangan antara dosa dan pahala, antara amal ibadah dan maksiat. Di dalam Ramadan jangan sampai terjadi hal-hal kemungkaran di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diminta oleh Allah, kita diperintahkan oleh Allah melakukan siam Ramadan ini penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kenikmatan. Karena ini adalah burhan, ini adalah illah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai alasan mengapa Allah menyayang manusia. Itu Ramadan penyebabnya. Kenapa Allah mengangkat derajat manusia tinggi-tinggi sampai derajat takwa? Itu karena siam Ramadan. Sehingga tanpa terasa ketika kita melakukan perbuatan dosa tidak ada akibat apa-apa. Ketika kita bertengkar tidak ada akibat apa-apa. Tetapi akibatnya nanti, karena saya pernah mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya mazra'atul akhirah. Kita menanam. Sekarang kita di dunia ini menanam. Yang baik tumbuh subur, yang jelek juga tumbuh subur. Dan kemudian kapan menanennya? Bukan sekarang. Orang yang siam Ramadan dengan tekun, dengan ibadah yang tekun, tidak mendapatkan keuntungan duniawi. Tidak kemudian dia menjadi menjadi orang kaya, atau yang jelek jadi ganteng, yang tidak cantik jadi cantik. Tidak ada janji Allah semacam itu. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika kita menghadapi tantangan-tantangan dan kita fasbutu, kita teguh hati. Dalam hal ini ayat 46-nya Allah mengatakan, wa ati'allah wa rasulahu wa la tanaza'u. Dan taati Allah, taati Rasulnya, wa la tanaza'u, jangan berbantah-bantahan. Yang berbantah-bantahan tentang bagus mana sholat yang 23 rakaat dengan 11 rakaat. Semuanya bagus, yang jelek yang tidak melaksanakan, kan begitu ya. Nah, kemudian sholat yang paling bagus itu yang mana? Yang khusyuk, yang tepat waktu, yang berzikir benar-benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berbantah-bantahan,
Selama ini umat Islam di dunia, bahkan di Indonesia, bahkan di dunia, ini senang sekali berbantah-bantahan. Fatafshalu, maka kalian akan menjadi orang yang penakut, menjadi orang yang mudah gentar menghadapi tantangan. Fatadhhaba rihukum, maka kalian akan kehilangan kekuatan. Demikian pula dengan Ramadan, tidak ada bantah-bantahan, tidak ada marah, semuanya dalam keadaan gembira, semuanya dalam keadaan tenang menghadapi tantangan-tantangan ini. Wasbiru, isbiru dilakukan dengan kesabaran. Sabar itu sadar. Seperti tadi ini menunaikan ibadah tarawih ini, kalau kita tidak sadar kita ngalamun, kita ngantuk, kita wegah banget, kemudian menghitung rokaat, kora rampung-rampung, engkau maulah jadinya 5 rokaat tapi ya gitu, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena jenuh, karena tidak menikmati. Padahal kenikmatan yang ada di dalam tarawih itu yang dimaksudkan adalah sedikit kita bekerja di dunia, balasannya adalah kenikmatan selama-lamanya di surga Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan itu seperti misalnya kita sholat tarawih tadi, upah dari Allah itu bermiliar rupiah. Kayak seperti misalnya, siapa yang tidak semangat coba? Kalau panjenengan habis tarawih ini, bapak-bapak, ibu-ibu, mohon yang mau saja, yang tidak mau silahkan pulang duluan. Ini karpet dilundung, kemudian disapu, kemudian dipel. Masing-masing yang melakukan itu akan diberi upah masing-masing 1 miliar. Kira-kira gimana? Ya. Nikmatnya bukan main. Tetapi banyak orang yang tidak memahami, tidak meyakini janji Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang kita lakukan susah payah, katakan begitu, susah payah di dunia ini dengan beribadah, dengan taat patuh pada Allah Subhanahu wa taala, itu imbalannya luar biasa. Kita hanya beribadah beberapa tahun tetapi mendapatkan kenikmatan surga selama-lamanya. Nah, kalau selama-lamanya, satu bagian dari sholat tarawih yang kita lakukan ini sudah mempunyai nilai yang luar biasa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, rakaatani qabla al-fajri ahabba ilayya minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang dilakukan sebelum sholat subuh itu pahalanya lebih aku sukai daripada dunia seisinya. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, inna idhamal jaza ma'idhamil bala. Sebesar apa pahala tergantung rekasane. Kita rekoso mana? 2 rakaat sebelum subuh dengan tarawih. Lebih rekoso tarawih, maka pahalanya lebih besar tarawih daripada qobliyah subuh. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, termasuk adik-adik juga, yuk kita nikmati lapar haus kita nikmati. Caranya dengan mensyukuri Allah, dengan rasa gembira, dengan rasa senang. Sholat tarawih semangat, sholat subuh berjamaah semangat, mengikuti kuliah subuh semangat. Tidak kemudian kelentru. Kalau ngantuk itu kan sebenarnya dibuat sendiri. Ya. Ketika panjenengan dikatakan kamu silahkan sholat subuh tapi tidak ngantuk dan penuh semangat, upahnya 2 miliar, kira-kira ngantuk nggak? Nggak ngantuk, ya, gitu. Kira-kira gitu. Nah, ini persoalannya adalah persoalan seberapa iman kita, yakin kita dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira ini pelajaran yang bisa kita sampaikan, semoga memberikan support buat kita masing-masing di dalam menjalankan Ramadan, karena Ramadan itu bobotnya sama antara satu orang dengan yang lain, tetapi semangatnya kenapa jadi berbeda, gembiranya kenapa berbeda, dan tulusnya kenapa berbeda. Ini yang ditanyakan adalah iman kita masing-masing.
Demikian Bapak dan Ibu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu sanata bi